Assalamualaikum, halo teman-teman. Pernah nggak sih kalian ngerasa sudah berbicara baik-baik, tapi orang lain malah salah paham? Atau kalian ingin menasihati, tapi orang lain malah tersinggung? Nah, ternyata masalahnya itu bukan dari kata-kata kita, tapi dari cara kita berkomunikasi. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi itu bukan cuma pertukaran kata, melainkan pertukaran perasaan dan makna. Ia menulis berbicara kepada mereka dengan pembicaraan yang berbekas pada jiwa mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Artinya, komunikasi yang baik itu menyentuh hati, bukan hanya telinga. Maka seorang komunikator, entah itu guru, orang tua, atau dai sekalipun harus memahami dulu siapa lawan bicaranya, bagaimana perasaannya, bagaimana latar belakangnya, dan apa kebutuhannya. Itulah yang disebut komunikasi empatik. Empati membuat kita tidak hanya berbicara kepada orang, tetapi berbicara di dalam diri orang itu. Jalaluddin juga menjelaskan tentang persepsi interpersonal, yaitu bagaimana cara kita melihat dan menilai orang lain. Kadang kita menilai terlalu cepat, lalu pesan kita salah diterima oleh orang lain. Contohnya, ketika guru menegur murid dengan nada keras. Murid mungkin merasa dibenci oleh gurunya, padahal maksud gurunya untuk menasihati muridnya. Disinilah pentingnya mengelola kesan atau impression management, yakni kemampuan untuk menampilkan diri dengan tulus namun tetap hangat dan sopan agar pesan diterima dengan baik. Jadi bukan hanya apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Dalam komunikasi interpersonal ada 3 hal yang menentukan keberhasilan. Yang pertama, ada persepsi yang benar. Jangan cepat menilai orang lain. Yang kedua, ada empati yang dalam. Pahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Yang ketiga, ada kelembutan dan kejujuran. 2 hal yang membuat pesan kita diterima hati, bukan ditolak pikiran. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menjadi contoh komunikator yang baik. Kata-katanya lembut, nadanya menenangkan, dan tutur katanya penuh kasih. Itulah komunikasi yang menyentuh jiwa, seperti yang dimaksud oleh Jalaluddin Rahmat. Jadi, teman-teman, sebelum kita berbicara kepada orang lain, coba dengarkan dulu isi hati kita sendiri. Apakah kita ingin dipahami atau menang sendiri? Karena komunikasi jati bukan soal kata-kata, tapi soal perasaan yang sampai. Ayo kita sama-sama belajar menjadi komunikator yang empatik dan lembut, supaya pesan kita bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga lisan, jaga hati, dan berbicara dengan penuh kasih seperti pesan Jalaluddin Rahmat dalam psikologi komunikasi.